everyone, welcome back to Just Speak English Club. Dalam video sebelumnya, kita sudah membahas tentang descriptive text. Nah, dalam teks tersebut, salah satu unsur kebahasaan yang dibahas adalah present tense atau simple present tense. So, in this video, we will discuss simple present tense in more detail. What is it? How do we use it? And also, we will try to solve some questions about it. Okay, so, but before that, I need your help to support this channel by subscribing, liking, giving some comments, and sharing this video to others. Thank you. So, apa sih simple present tense itu? Oke, jadi simple present tense atau sebagian orang menyebutnya dengan present tense adalah tenses yang setidaknya dipakai dalam 3 situasi. Yang pertama, present tense digunakan untuk menyatakan situasi atau kejadian yang merupakan sebuah kebiasaan. Kebiasaan berarti sebuah rutinitas. Sekarang begini, besok begini, besoknya lagi begini, dan seterusnya. Itu namanya kebiasaan. Oke, contoh nih. Aku selalu minum segelas susu sebelum berangkat ke sekolah. Kalimat ini menandakan kalau si aku ini punya kebiasaan atau rutinitas sebelum berangkat ke sekolah, yaitu minum segelas susu. Kebiasaan ini bisa diketahui biasanya dari keterangan waktu yang digunakan dalam kalimat atau istilahnya adverb of time. Nah, beberapa adverb of time atau penanda kebiasaan diantaranya selalu, sering, biasanya, kadang-kadang, jarang, tidak pernah, setiap hari, setiap pagi, setiap malam, dan lain-lain. Nah, jika teman-teman semua bertemu dengan keterangan waktu seperti itu, maka dapat dipastikan tenses yang digunakan adalah simple present tense. Oke, nah yang kedua, simple present tense ini digunakan untuk menyatakan sebuah fakta. Artinya, tidak dapat dibantah kebenarannya. Misalnya nih, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Fakta kan ya? Ya, nggak bisa dibantah. Atau matahari terbit di timur, nah, itu juga fakta. Oke, banyak sekali contoh fakta ya. Nah, biasanya fakta menggunakan simple present tense kalimatnya. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, simple present tense ini digunakan untuk menyatakan sebuah kebenaran umum. Kebenaran umum maksudnya adalah gini, apa yang dibicarakan oleh si pembicara biasanya juga disetujui oleh banyak orang, meskipun sebenarnya apa yang disampaikan itu kadang-kadang sifatnya relatif ya kebenarannya, artinya mungkin saja masih bisa dibantah gitu loh. Nah, kebenaran umum ini berbeda dengan fakta. Jika fakta itu tak terbantahkan, maka kebenaran umum masih bisa dibantah. Oke? Baik. Misalnya, temanku paling cantik di kelas. Nah, dari kalimat ini bisa jadi salah ya. Tapi kemungkinan besar banyak yang sependapat dengan hal ini. Itulah mengapa ia disebut dengan kebenaran umum. Karena sebagian besar orang bilang kalau temanku ini memang cantik gitu ya. Kalimat seperti ini, jika tidak ada keterangan waktu lampau atau yang lain, maka sudah pasti dimasukkan ke dalam simple present tense dalam membuatnya. Oke, sampai di sini bisa ya. Baiklah. Selanjutnya, bagaimana cara membuat kalimat sederhana menggunakan simple present tense? Baik. Untuk membuatnya, teman-teman harus mengikuti formula atau rumus pembuatan kalimat present tense berikut ini. Sebelumnya gini, sebelum ke rumus, saya mau mengingatkan kembali dulu bahwa kalimat itu dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu verbal sentence dan nominal sentence. Kalimat verbal dan kalimat nominal. Sederhananya, kalimat verbal dan kalimat nominal itu dibedakan dari penggunaan predikatnya. Verbal sentence adalah kalimat yang menggunakan verb sebagai predikat. Tepatnya adalah action verb. Jadi dia ini selalu ada action verbnya ke dalam kalimat verbal. Masih ingat apa itu action verb? Iya. Misalnya makan, minum, pergi, tidur, berpikir, dan lain-lain. Semua itu adalah action verb ya. Contoh kalimat nih, aku pergi ke Lampung. Nah, itu adalah kalimat verbal karena ada kata kerja pergi di dalamnya. Sedangkan nominal sentence adalah kalimat yang tidak ada action verb sebagai predikat. Nah, sebagai gantinya maka muncul noun atau kata benda, adjectives atau kata sifat, dan adverb of place atau kata keterangan tempat. Nah, sebagai penghubungnya nanti dimasukkan to be. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya.
Baik, langsung saja kita lihat rumus untuk membuat kalimat present tense. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa ada perbedaan mendasar dari rumus verbal sentence dan rumus nominal sentence yang berwarna biru. Untuk kalimat positifnya, verbal sentence setelah subjek harus ditambah dengan verb 1. Ingat, verb 1-nya nanti harus ditambah dengan akhiran s atau akhiran es. Tapi bisa juga tidak ditambah akhiran. Oke, tergantung dari subjeknya, nanti akan kita bahas. Sedangkan untuk kalimat nominal, dia rumusnya adalah subjek ditambah dengan is, am, atau are. Ya, tergantung dari subjeknya apa nanti, mau menggunakan is, am, atau are. Nah, biasanya dihubungkan dengan kata benda, kemudian kata sifat, atau kata keterangan tempat. Untuk kalimat negatifnya, kalimat verbal sentence ini menggunakan subjek, kemudian ditambah do atau does, kemudian ada not-nya, karena negatif kan, kalimat negatif itu kan ada kata tidaknya, kemudian ditambah dengan verb 1. Oke, kalau di nominal, kalimat negatifnya ini adalah subjek, ditambah is, am, are, ditambah not, baru kemudian ditambah dengan kata selain kata haja. Kemudian untuk kalimat tanya ada dua, kalimat yes no questions dan kalimat WH questions. Untuk yes no questions di verbal biasanya menggunakan kata apakah. Kata apakahnya itu diawali dengan kata do atau does. Selanjutnya ditambah subjek, ditambah verb 1. Sementara apakah dalam nominal sentence itu nggak pakai do atau does, yang menggunakan is, am, dan are, baru kemudian subjek. Gitu. Kemudian untuk kalimat pertanyaan misalkan what, why, where, dan seterusnya itu dinamakan WH questions. Biasanya setelah WH words-nya ditambah dengan do atau does, baru kemudian subjek ditambah verb 1. Ingat ya, dalam kalimat tanya dan kalimat negatif selalu menggunakan verb 1, tidak boleh ditambah embel-embel s atau es. Selanjutnya adalah yang kalimat nominal, dia menggunakan WH tambah is, am, are, dan seterusnya. Untuk jelasnya bisa kalian baca sendiri di tabel ini ya. Atau kalau ingin mencatatnya mungkin bisa teman-teman screenshot ya video ini. Oke, sebagai catatan, perhatikan perbedaan penggunaan verb 1 yang berakhiran s atau s di sana ya. Kemudian ada penggunaan do atau does, kemudian penggunaan to be, is, am, dan are. Banyak orang yang masih bingung gimana sih cara ngebedain verb 1 yang ditambah s dan is, atau penggunaan do dan does, atau juga perbedaan kapan sih menggunakan is, am, dan are. Oke, untuk membedakannya perhatikan tabel ini. Oke, dari tabel ini kita lihat ada dua kelompok subjek ya. Kelompok pertama adalah I, you, we, they yang berwarna biru. Nah, kelompok ini kalau ketemu dengan verb 1, dia ini verb 1-nya nggak boleh tambah embel apa-apa, langsung verb 1 aja. Atau kalau misalkan ketemu antara do dan does, dia selalu menggunakan do. Sementara I ketika butuh to be, dia butuh to be am. Sementara you, we, dan they menggunakan to be yang namanya are. Oke, bisa ya. Nah, lawannya yaitu he, she, it atau disebut dengan orang ketiga tunggal, ketika ketemu kata kerja pertama dia selalu berakhiran s atau es. Kemudian ketika membutuhkan kata bantu do atau does, dia pakai does. Ingat, selalu berakhiran s. Gampangnya mengingatnya adalah she, it ini adalah kelompok s, maka akan selalu bertemu dengan yang berakhiran s. Coba lihat di sana, semuanya berakhiran s kan? Verb 1 tambah s, kemudian does dan is dan seterusnya. Oke, kalau sudah sampai sana, sekarang kita lihat bagaimana contoh kalimatnya. Oke, kita mulai dari kalimat verbal. Kalimat verbal tadi untuk kalimat positifnya adalah subjek ditambah verb 1 ditambah dengan bla 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 lah ya, lanjutannya bisa objek dan lain-lain. Kita lihat contohnya. Kalimat yang sederhana nih. I swim every Sunday. Syarat I ini adalah sebuah subjek, kemudian diikuti dengan verb 1 swim ya. Every Sunday itu adalah keterangan waktu yang menandakan kebiasaan. Artinya adalah aku berenang setiap hari Minggu. Ini adalah kalimat verbal yang dalam bentuk kalimat positif. Oke, ada action verbnya bernama swim di sana. Kalimat negatifnya adalah I don't swim every day. Artinya aku tidak berenang setiap hari. Perhatikan, dia tidak menggunakan does ya, tapi menggunakan do. Kenapa? Karena ada subjek I. Ingat, I itu menggunakan do ya. Aku nggak berenang setiap hari. Kenapa coba nggak berenang setiap hari? Dia udah bilang tadi karena dia berenangnya di hari Minggu. Kalimat tanya bisa menggunakan pola seperti ini ya untuk kalimat tanya. Do you swim every day? Gitu. Apakah kamu berenang setiap hari? Itu artinya. Atau kalau menggunakan kalimat WH question bisa menggunakan kata tanya WH. Misalkan di sini kita ambil pakai where, artinya di mana. Where do you swim every Sunday?
Di mana kamu berenang setiap hari Minggu? Oke. Nah, mudah kan ya? Itu adalah contoh kalimat verbalnya. Teman-teman tinggal melengkapi dan mengikuti struktur kalimat atau formula yang tadi dituliskan di atas. Oke, mudah sebenarnya. Selanjutnya, kita akan membuat contoh kalimat nominal. Kita lihat di sini. My friend is smart. Temanku pintar. Nah, my friend ini adalah sebuah subjek, sementara smart adalah sebuah kata sifat. Ingat, tidak ada kata kerja di sini ya, maksudnya tidak ada action verb ya. Kata sifat ini antara subjek dan kata sifat dihubungkan dengan to be. Nah, to be yang dipakai adalah is. Kenapa coba pakai is? Ya, karena subjeknya adalah my friend. My friend itu kata gantinya he atau she, ya kan? Kalau ketemu to be-nya adalah is. Oke. Kemudian untuk kalimat negatifnya, my friend is not stupid. Temanku tidak bodoh. Bisa ya, kenapa begitu kalimatnya? Atau kalimat tanya nih, is my friend smart? Apakah temanku pintar? Gitu. Atau bisa juga menggunakan WH questions nih. Kita ambil pakai why. Why is my friend smart? Kenapa temanku pintar? Ya nggak tahu ya kenapa dia pintar. Mungkin dia tiap hari makan kamus sekali. Oke. Bisa ya? Oke, kalau sudah bisa, teman-teman bisa membuat contoh kalimat sebanyak mungkin agar terbiasa menggunakannya. Ingat, bahasa Inggris itu adalah masalah biasa. Sebenarnya apapun juga sih, biasa itu akan menjadi biasa. Biasa itu akan menjadi bisa, bagaimana sih? Oke. Sekarang kita latihan soal ya, untuk menguji kemampuan bahasa Inggris atau kemampuan pemahaman teman-teman dalam present tense ini. Saya sudah membuatkan 4 contoh soal ya. Yang pertama, ini baca sendiri deh. Oke, sudah dibaca ya, dipercepat aja. Soal pertama, my father bla 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 a dentist. Oke, ini kalimat nominal atau verbal? Ya, kalimat nominal ya, karena nggak ada action verb-nya. Adanya kata benda dentist, kata dokter gigi. Ayahku bla 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 seorang dokter gigi. Pasti di sini jawabannya adalah, maka pilihannya antara is and are. Ayo, ada yang tahu jawabannya apa? Iya, jawabannya adalah is, karena my father ini tunggal, he atau he lah ya, kata gantinya, makanya pakai is. Kemudian kalimat nomor 2, my father bla 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 at hospital near my house. Nah, ini kita nggak tahu nih kalimatnya nominal atau verbal awalnya, tapi karena gimana sih ngomongnya? Karena di pilihan gandanya ada kata work ya, ada kata kerja, maka udah pasti kalimatnya kalimat verbal. Yang diinginkan adalah kata kerja yang mana? Work yang A, B works pakai S, kemudian working. Kita lihat ini kalimat verbal ya, kemudian present tense. Kalau present tense itu pilihannya verb 1. Bisa kasih S atau enggak gitu ya. Ingat, subjeknya my father itu he, maka kata kerjanya selalu berakhiran S, maka jawabannya yang B, works. Oke. Berarti teman-teman bisa mengerjakan soal nomor 3. My father and I udah pasti pakai go ya kan jawabannya. Ya, karena my father dan I itu we. Oke, we itu kata kerjanya nggak boleh ditambah dengan S atau ES. Kemudian yang terakhir, my father bla bla sleep after subuh. Nah, pilihan gandanya negatif, berarti yang diinginkan kalimat negatif verbal. Oke, my father pakai apa? Do atau does? Yang pasti bukan didn't, karena didn't adalah kalimat untuk past tense ya. Oke, jawabannya adalah does ya. Baik, jawabannya yang does, maka yang B. Oke, sudah selesai simple present tense-nya. Oke, itu saja ya video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan video ini membantu kegalauan teman-teman dalam memahami present tense ya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dan kalau teman-teman merasa ada yang ditanyakan, silakan